Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam aqidah wa ja'alal insana khalifah wa ja'ala hurriyatan min daulatil Indonesia minal isti'mari allati kanat alaniyatan aw khufiyah wa asasuhal Indonesi Pancasila wa ma'na panca al-khamsah wa ma'na sila al-asasiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi agung tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jamaah yang masih istiqomah di majelis pesantren unik Nusantara Pancasila wilayah Demak, mudah-mudahan kita semua sesuai dengan simbolnya Demak kota wali, artinya minimal nggak jadi wali ya, pecinta wali begitu. Karena menjadi wali itu bukan cita-cita. Banyak orang yang bercita-cita menjadi wali, kemudian endingnya bukan malah menjadi wali, tapi malah menjadi ingkarul wali. Nah, ini yang bahaya. Wali ini adalah pilihan Allah. Wali ini adalah hasil samrah, buah daripada perjalanan manusia. Artinya mahdiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kalau kita simak tadi yang disampaikan oleh Gus Aziz dan Ustadz Abdul Mujib, ini berkaitan dengan kemerdekaan. Di dalam mukadimah saya tadi saya sampaikan Allah telah menjadikan Islam sebagai akidah. Kemudian Allah telah menjadikan kemerdekaan Indonesia minal isti'mariyatil lati kanat alaniyatan aw khufiyah. Kemerdekaan dari penjajah, baik penjajah yang alaniyah, penjajah yang nampak. Kita bisa menghitung, Indonesia ini dijajah oleh Belanda sudah terlewati, dijajah oleh Jepang sudah terlewati, dijajah oleh Inggris sudah terlewati. Ini adalah pembentukan isti'mar alaniyah, penjajahan yang nampak, secara fisik bisa kita lawan. Au khafiyah, atau penjajahan yang secara sir, ini yang bahaya, yang sampai dini hari kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, setiap manusia individunya belum ada yang merdeka. Kita katakan orang ini akan dikatakan sebagai orang yang hurriyah secara individu, secara pribadinya itu ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu merdeka. Maka sampai kapanpun sebelum malaikat Israel menjemput, ya kita berjuang melawan para penjajah, baik penjajah yang alaniyah ataupun khafiyah. Walaupun sampai dini hari sebenarnya kalau kita sadari yang alaniyah ini sudah nampak, masih nampak sebenarnya. Walaupun kita sudah melewati melawan Belanda, walaupun kita sudah melewati melawan Jepang, melewati melawan Inggris, masih ada yang nampak. Ini yang harus kita pertahankan, dan ini adalah bentuk perjuangan kita untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Artinya berbicara tentang kemerdekaan, maka manusia ini sudah merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Artinya terbebas dari cengkraman, terbebas dari keterbelengguan. Nah, kalau saya tanya jamaah yang hadir ini satu persatu, saya yakin belum ada yang merdeka. Wong kita, pemikiran kita ini masih berpikir kemana-mana. Apalagi penjajah yang ada di dalam diri kita melalui hawa nafsu kita. Maka sampai kapanpun ya tetap jihad. Jadi jihad itu bukan hanya takbir di jalan Allahu Akbar kemudian, bukan begitu. Ada yang lebih berat. Maka Kanjeng Nabi itu pernah setelah perang Badar, beliau, para sahabat senang. Wah, kita bisa mengalahkan orang-orang kafir nih sahabat. Sampai disambut dengan tola'al. Kanjeng Nabi matur, sahabat, ojo senang temenan, jangan senang-senang dulu. Masih ada jihad yang lebih berat daripada perang Badar, yakni jihad melawan hawa nafsu. Nah itu
Terus kemudian berbicara tentang bangsa Indonesia. Mengapa bangsa Indonesia ini sangat dirongrong? Kalau kita bahasakan bahasa lebih akademisinya, banyak orang-orang elit global yang justru ingin mengambil bagian-bagian wilayah secara geografis yang ada di Indonesia. Ini udah bukan rahasia, pokoknya udah umum, orang sudah bisa mengakses. Kalau kita lihat di dalam perjanjian dulu, ini sejarah sedikit saya menjelaskan dari tahun 1527 sebelum Masehi. Nanti saya sampaikan di dalam kitabnya juga ada. Ini kita membuka pemikiran supaya menuju kemerdekaan ini bukan hanya sekedar kemerdekaan melawan kolonial Belanda yang sudah tuntas. Indonesia ini adalah salah satu bangsa atau Nusantara, bangsa yang sampai kapanpun ini akan direbutkan oleh negara-negara lain. Ini yang sementara sampai dini hari orang-orang di bawah seperti kita yang nelayan, yang jualan, yang nebang kayu itu gak akan pernah terpikir. Sehingga problem yang terjadi di bangsa kita ini kita gak terlalu udah aja biasa. Karena kan kita dipadamkan di dalam retorika sejarah, secara narasi sejarah kita ini sudah dibodohkan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, ini sebenarnya kita sering baca di dalam surat Al-Baqarah. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 61 itu nanti bisa dicek. Ini nanti ada kaitannya dengan Ardun Mubarak atau bumi yang berkah. Di dalam referensi hadis, bumi yang berkah itu adalah bumi Syam yang adanya di Syria sana tuh. Karena di dalam beberapa hadis Nabi diterangkan bumi Syam ini adalah tempat lahirnya para nabi, sehingga buminya berkah. Al-Mubarak itu adalah bumi yang berkah, subur makmur. Kalau kita lihat secara kurun sejarah, peradaban manusia ini kita tahu ini dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi saya tidak jauh dari sana dulu. Kita mengambil dari Nabi Musa alaihissalam yang lebih dekat. Karena ada istilah Ardun Mubarak, bumi yang subur makmur ini, istilah itu sudah disebutkan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan hal ini dicatat di dalam Al-Quran, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 61 saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha ila akhir ya. Ayat ini terjadi di tahun 1527 atau 1600-an sebelum Masehi, di zaman Nabi Musa. Kita tahu bahwa Bani Israel pada waktu itu menuntut kepada Nabi Musa alaihi salam. Mungkin kita tahu bahwa berbicara tentang Bani Israel pastinya negatif. Sebenarnya tidak. Bani Israel itu ada yang taat juga kepada Nabi Musa, ada yang tidak. Nah, di antara Bani Israel yang tidak taat kepada Nabi Musa, dia menuntut kepada Nabi Musa, yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, ini perkataannya Bani Israel, kami tidak bisa sabar, kami tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu kalau engkau adalah utusan Allah, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan dari bumi, yaitu seperti sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, bawang merahnya. Ini jenis-jenis yang dari Nusantara ini. Dan ulama tafsir gak akan ada yang berani mengungkap ini kecuali Syekh Nawawi dalam kitab Marahul Labid. Ya nanti kalau kitabnya udah tak bawa, maka saya akan menyampaikan ini tafsir yang mafhum mukhalafah di balik ini. Artinya mereka orang Bani Israel itu ketika diberi nikmat masih menuntut kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau benar engkau utusan Allah, mintakan dong kepada Allah
Kami pengen bermacam-macam makanan yang keluar dari bumi, sayur mayur, kacang adas, wortel, mentimun. Itu jenis-jenis sayur mayur kita. Kalau kita membuka dari kitab-kitab referensi hadis atau tafsir, ihbitu misrong, kalimat misrong itu adalah negeri Mesir. Nah ini saya tanya kepada yang hadir, kira-kira yang difirmankan Allah tadi, wa qithaiha wa fumiha wa adas wa basaliha, sayur mayur, mentimun, kacang adas, bawang merah, bawang putih, wortel, kira-kira di Mesir bisa tumbuh apa tidak? Gak bisa. Dan ini disampaikan dalam kitab Marahul Labid. Nah ini yang punya tafsirnya Syekh Nawawi bisa dibuka. Syekh Nawawi lebih perinci, bukan hanya sekedar itu, termasuk ada beliau menyampaikan saledrinya dan lain, sampai hal-hal yang kecil. Artinya kalau kita mau berbangga dengan bangsa, berarti kalau kita mau memaknakan secara mafhum mukhalafah, sebelum Mesir ada, sebelum Syria ada, bangsa Nusantara ini lebih punya peradaban. Cuman kadang kita nggak pede karena tidak tercatat di dalam riwayat-riwayat tafsir dan hadis. Ini kalau kita mau jujur-jujuran, nanti mungkin kalau ada profesor bisa diungkap. Karena ini perlu orang ilmuwan yang mengungkap secara universal. Ya saya kasih kisi-kisi. Oh ini juga pelajaran kita dari Abu Yamamah Ghufran. Maka disitulah sebenarnya karena Allah menjanjikan kepada Bani Israel Ardun Mubarak, bumi yang berkah, maka sampai dini hari kita lihat Israel Palestina ini masih berebutan. Apa sih yang direbutin? Itu bukan masalah agama. Itu kalau dikatakan oh ini masalah agama, itu kamuflase. Tapi itu bukan ranah kita, karena ada bagainya pemerintah yang mendeteksi itu. Tapi secara keilmuan pesantren saya bisa menganalisa hal itu. Karena kalau kita terus kerucutkan sejarah ini sampai sekarang itu, mereka ini berebut Ardul Mubarak. Maka dari beberapa delegasi, ya saya katakan, dari beberapa ilmuwan ataupun bahasanya lebih kepada agen-agen orang Yahudi sana atau orang yang elit global, mereka baru mampu memaknai ayat ini, itu baru-baru ini aja sebenarnya. Artinya di abad-abad ini, belum terlalu lama. Maka kita tahu, karena di dalam hadis itu adalah bumi yang berkah adalah bumi Syam, mereka gempur semua. Oleh Zionisme ini digempur Libanon, karena sekarang itu bumi Syam terpecah menjadi 4. Syria, Yordania, Palestina, Libanon. Itu dulu satu. Syria digempur. Nih, kalau kita lihat tuh, Libanon digempur, terus Yordania digempur, sekarang Palestina masih digempur. Karena yang mereka inginkan adalah perjanjian lama itu yang disampaikan kepada mereka tentang Ardun Mubarak. Nah kalau kita pahami secara makna mafhum mukhalafah tadi, dan saya hakul yakin yang disampaikan oleh Syekh Nawawi itu, cuma Syekh Nawawi juga gak menjelaskan itu letaknya ada di bumi Nusantara, tidak. Karena kalau begitu ya selesai, peradaban selesai. Artinya ketika ada salah satu dari mulai orientalis, kemudian ada mungkin dari jasus-jasusnya mereka, orang-orang barat, akhirnya mendeteksi ternyata setelah 4 negara ini digempur, Islam tetap jaya, kekuatan orang muslim tetap jaya, peradaban tetap kuat. Berarti ada yang keliru. Ardun Mubarak yang sebenarnya di mana? Mulailah mereka mencium, wah ini Indonesia ini. Maka di dalam sejarah penjajahan yang ada di Nusantara, mereka menjajah sedemikian rupa Nusantara ini, alasannya satu, mereka ingin mengeruk sedemikian rupa harta kekayaan bangsa Nusantara dengan berbagai cara mereka. Makanya Abu Ya gak pernah berhenti, kita doakan Papua, jangan sampai Papua ini ingin memisahkan menjadi negara sendiri, jangan sampai seperti Timur. Itu adalah suatu kekayaan kita. Dan Nusantara ini bukan hanya dari Sabang sampai Merauke kalau kita pahami secara geografis. Nah ini nanti bagi wilayah juga profesor nanti yang menyampaikan. Ini sebagai prolog. Nah karena mereka sudah mengetahui sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah, ini kita harus pede. Bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang peradabannya lebih tua daripada mereka. Apalagi negeri Arab, mau Aribah atau Musta'ribah. Itu tercatat. Cuman hebatnya orang-orang tua kita,
mereka punya manuskrip itu tidak disebarluaskan. Karena bagaimanapun juga peradaban, kemarin saya ngobrol sama profesor, dari kelahirannya Kanjeng Nabi saja, Kanjeng Nabi lahir tahun 571 Masehi. Ini kalau kita melihat secara peradaban, kerajaan Tarumanegara itu sebelum Masehi sudah berdiri. Kerajaan Kalingga dan lain sebagainya. Artinya ini adalah yang harus kita pahamkan kepada anak bangsa, supaya martabat anak bangsa ini atau bangsa Nusantara ini jangan menjadi kasta terendah. Kita nggak sadar bahwa sampai dini hari bangsa kita ini masih dijadikan kasta sosial terendah bagi mereka. Itu sejak zaman Belanda. Kita ya sekarang mungkin kelihatannya wah masih enak-enak aja, gak terasa. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian baru terasa tuh akibat lalainya kita di dalam meluruskan sejarah. Wong sekarang itu ya, ini fakta. Ketaatan seorang anak kepada orang tuanya dibandingkan dengan orang-orang pendatang yang mengaku dzurriyyah Rasul itu kalah kita. Cek itu fakta. Padahal mereka itu ya kategori aribah juga belum tentu, musta'aribah juga belum tentu. Nah ini nanti kalau kita bahas aribah musta'aribah ini lebih panjang lagi. Nah kalau kita memahami ayat ini menunjukkan ada bangsa yang mempunyai peradabannya itu sangat lama, dan di mana bangsa tersebut itu subur makmur, disebut ardun mubarak. Ini nanti kalau bisa jadi yang saya sampaikan ini kalau orang yang hanya identik dengan penafsiran secara riwayat, wah itu penafsiran ngawur, riwayatnya gak begitu. Ini kejadiannya di Mesir, gak jadi masalah. Tapi ini demi membangun kepercayaan diri kita sebagai anak bangsa, karena kita mempunyai jati diri. Apa jati diri bangsa? Al-hadarah wa thaqafah, peradaban dengan budaya. Maka simbol NU itu di dalam ADART-nya itu ada banom yang disebut dengan les bumi. Siapa di sini yang masuk NU? Di dalam ADART les bumi diantaranya adalah Nahdlatul Thaqafah wal Hadarah, harus membangkitkan nguri-nguri peradaban dan budaya. Maka lucu kalau ada kemudian orang NU yang di struktur mengharamkan sedekah bumi. Ada enggak? Ada. Sangat lucu ketika ada orang tokoh NU kemudian ada orang yang nyekar bid'ah haram. Ini kan gak sesuai dengan ADART. Padahal kalau orang NU yang sejati dia akan paham yang namanya Nahdlatul Thaqafah wal Hadarah. Makanya kalau di Pondok Pesantren UNI kebetulan ada pelajaran khusus tentang masalah ke-NU-an. Kita pahamkan para santri itu. Indonesia ini kalau kita berbicara tentang Nahdlatul Thaqafah wal Hadarah, kenapa banyak bencana? Akhlak-akhlaknya anak kita kalau semakin buruk. Satu kekurangannya, karena tidak ada etika secara lingkungan, etika terhadap alam. Abuya kan pernah ngomong, dulu itu kalau mau bikin rumah pasti itu syukuran dulu. Mau ke sawah itu kalau zaman dulu kata Abuya mau panen, bahasa di sini apa? Sasajen. Itu ada. Kalau sekarang coba, wah disesat-sesatkan itu. Di sini padahal udah jelas di dalam lembaga les bumi itu ada Nahdlatul Thaqafah wal Hadarah. Kalau tetap ada, masih ada yang alhamdulillah kalau masih ada, tapi kebanyakan orang sudah tidak pakai. Maka betul sebenarnya polemik yang terjadi di bangsa kita ini harus kembali lagi, kitanya yang suul adab, goreng adab kepada Allah, kepada alam lingkungan. Kalah Pak. Budaya tradisi yang di kita ini sekarang itu dikikis dengan budaya Yamanisasi. Jujur saja lah. Dari style aja, fashionnya orang Nusantara itu sudah enggak. Anak muda kita malu mungkin pakai belangkon sudah malu. Kita aja kalau gak diajarkan di pondok pasti malu Gus ya. Saya kenal sama Gus Ilyas, pecinya gak kayak gini dulu. Pecinya peci putih. Serius. Saya dulu itu ke Unik juga pakai baju FPI, bayangkan. Ini jujur-jujuran karena sejarah peradabannya gak pernah disampaikan oleh leluhur kita. Sehingga dari gaya fashionnya, cara ngomongnya, anak ente antum. Kan begitu, padahal kita paham. Kata Gus Dur dulu gimana? Jadi jangan sampai kemudian anak ini menjadi tradisi kita. Kita manggil saudara ya akhi atau ikhwan. Ini dari hal-hal seperti ini aja, ini sudah merubah sebenarnya peradaban. Banyak lah, coba cek. Kita lihat ke pengajian, ke majelis-majelis.
Apalagi yang ikut majelis-majelis yang sudah kuat doktrinnya itu. Pakaiannya juga ikut-ikutan. Sampai karena melihat istilahnya apa ya? Public figurnya disemir, ikut disemir. Bayangkan. Untung aja ya nggak pakai lipstik juga ya. Ada kan pakai lipstik? Coba. Maka bersyukur kalau kita didekatkan dengan ulama-ulama yang mempertahankan tradisi budaya. Nah, ngapunten, ini barangkali ada orang Muhammadiyah. Ini kadang-kadang dibenturkan tentang Muhammadiyah dengan NU. Saya pernah dikasih kitab fikih peradaban Muhammadiyah dari Ustadz Narti Fadlan, salah satu muridnya Abuya. Itu yang asli, yang sebelum terkontaminasi dengan Syekh Abduh dari Mesir. Ternyata fikih peradabannya orang Muhammadiyah dengan NU sama persis. Yo tahlil, yo kunut dan lain sebagainya. Ini harus dipahami. Kenapa kok ada perubahan, ada transformasi? Ya itu lagi-lagi ada orang-orang imigran yang merusak, mengacak-ngacak manhajnya sejak Syekh Abduh. Ya bagaimana tidak, secara manhaj gak sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan muridnya Syekhona Khalil, Bahasim Asy'ari muridnya Syekhona Khalil, Syekhona Khalil bermuara kepada Syekh Nawawi Banten. Artinya satu rumpun, satu wadah. Kan begitu. Kadang-kadang kita kan dibenturkan. Nah ini jangan sampai. Kita harus lebih memahami sejarah-sejarah seperti ini. Kembali kepada konteks Al-Quran tadi ya. Ardun Mubarak, mau negara mana saja, sampai dini hari, saya katakan, sampai dini hari mereka itu membidik Nusantara. Bagaimana tidak, Nusantara ini kekayaan sumber daya alamnya luar biasa. Wong dulu ada bahasa, tongkat aja bisa jadi apa? Ada dulu bahasa lagunya Kus Plus tuh, Nusantara itu gimana judulnya? Nah itu kan bahasa filsafah sebenarnya. Saking suburnya bangsa Indonesia, maka kan ada salah satu oknum Habib, saya sedikit menceritakan. Ada oknum Habib ngomong kayak gini, kita ini harus bersyukur diam di Nusantara, jadi Habib, dihormati orang banyak. Coba kalau di Afrika jadi Bilal bin Rabah. Ada itu. Dia sendiri gak ngerti. Sampai Abu Bakar, Sayyidina Umar ini, beliau itu malu kalau sama Bilal bin Rabah. Karena satu-satunya yang menjadi asbabun nuzul turunnya tentang ulul albab dalam Al-Quran itu sebab adanya Bilal. Kalau kita lihat Bilal secara nasabnya bukan nasab yang baik. Beliau itu kalau Bilal bin Rabah itu dalam kandungannya itu sudah menjadi budak. Karena ibunya itu menjadi budak sahaya dari Muawiyah bin Khalaf. Bukan keturunan yang hebat, tapi Abu Bakar, Umar hormatnya sedemikian rupa kepada Bilal bin Rabah, walaupun bukan turunannya Nabi. Ini kok ada oknum yang mengatakan untung kita gak di Afrika jadi Bilal. Ini sebenarnya penghinaan kalau seperti menghina kepada sahabat Nabi. Siapapun yang datang ke Nusantara tetap pasti ada misi kepentingan tentang ma'isyah. Itu catat, gak bisa. Mau itu rasnya apa? Karena bangsa Nusantara ini sudah terdeteksi. Wah ini, maka dulu Abuya pernah, mungkin belum nyampe bahasa kita. Nanti itu bangsa Nusantara ini, Indonesia, kalau tidak diselamatkan oleh kita dari Demak ke Malang itu pakai paspor. Mungkin orang-orang bawah kita masih berpikir maksudnya apa abah-abah ini kok pakai paspor. Dari ke Semarang aja pakai paspor. Kalau kita melihat geopolitik secara global itu akan terjadi dan itu sudah terorganisir. Maka beberapa hari yang lalu lah kita dapat wejangan-wejangan dari orang termasuk Abuya dan sebagainya. Bahayanya kapitalisme dan sebagainya. Ini yang akan mengkotak-kotakan bangsa kita. Dan ini harus ditumpaskan sampai akarnya. Mau Yamanisasi dan lain sebagainya. Gak bisa Pak. Dan ini bukan saja kita toleransi dalam hal ini. Gitu kan, makanya alhamdulillah Gus Yakut sudah mulai Gus Yahya ya mulai ada ketegasan walaupun telat kalau saya katakan mau meluruskan tentang sejarah berdirinya NU. Nah, itu kan dibelokkan. Dan ini kalau disadari ngapunten nih bapak-bapak yang di Demak biar tahu, yang membuka sejarah muassis NU sampai sekarang alhamdulillah Kiai Haji Hasan Gipo sebagai ketua Tanfidiyah pertama akhirnya dipasang foto-fotonya. Ini wasilah perjuangan Mama Gufron. Nah, dulu nggak ada Pak, ngapunten, sampai di kantor PB pusat
itu gak dipasang yang namanya foto Kiai Haji Hasan Gipo. Memang dipendamkan. Ada orang-orang yang memang berkepentingan dari klan yang bukan pribumi asli, disusupi, dibelokkan. Wah, ini namanya penjahat seperti itu. Ya betul, karena perusak sejarah Pak. Dari dulu itu kalau orang yang merusak sejarah ya pengkhianat. Naudzubillahi min dzalik. Ini terjadi dan alhamdulillah ketika ketua PBNU pokoknya beliau bahkan mengeluarkan surat edaran langsung resmi. Lembaga Ma'arif, RMI, mungkin di Demak juga sudah mulai beredar. Semua lembaga-lembaga Ma'arif ya kalau ada tentang buku membelokkan sejarah muassis, tarik semuanya. Wajib itu. Sejak kapan? Kita sudah ngobrol sama Abuya, dikenalkan sama Duriyah Muassis. Saya tanya, Gus Asrul. Nah, ini harus belajar lagi dari Abdul Ma'arif. Saya tanya Gus Asrul dan lain sebagainya ada di Surabaya. Ini benar gak yang disampaikan oleh Habib Lutfi? Terang-terangan saja. Karena yang membuat buku itu adalah muridnya Habib Lutfi. Buku salah satu nama bukunya itu adalah Cahaya Nusantara ya. Yang di situ ditulis bahwa Bahasyim Asy'ari ini berani mendeklarasikan Nahdlatul Ulama tahun 1926 itu berdasarkan dari restunya 4 habaib. Saya tanyakan kepada muassisnya atau Duriyah Muassis yang punya manuskripnya yang asli. Beliau mengatakan Gus Asrul, gak ada itu. Itu bikinan siapa? Ternyata, nah di sini kebuka. Ya ngapunten barangkali ada muhibirnya gak apa-apa. Ini fakta Pak. Yang mengatakan yang hak harus dikatakan hak, yang batil dikatakan batil kan mereka. Ya bukan kita. Sekarang kalau kita mengatakan yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil, kok tidak boleh. Kita jangan kalah dengan orang mereka. Kita ini punya martabat. Kita punya martabat. Dulu sejarahnya mereka datang ke sini juga didatangkan oleh Belanda kok. Nah itu tuh Gus Robi tuh bisa tuh diungkap sama Gus Robi. Artinya peradaban bangsa Nusantara ini harus mulai kita ungkap. Kita harus pede Pak. Jangan mentang-mentang karena mereka irungnya mancung kemudian oh ini Duriyah Nabi pret. Saya tanya Pak. Jerman kelompok Nazi yang dipimpin oleh Hitler itu hidungnya mancung-mancung Pak. Yang katanya mereka kelompok Hitler membasmi dari ya orang-orang Yahudi, mancung-mancung hidungnya. Kalau ukuran umat Kanjeng Nabi atau Duriyah Nabi itu dari hidungnya yang mancung, kita keliru Bapak. Nah ini yang harus kita pahamkan. Sebenarnya panjang lah kalau kita mau bicarakan. Kembali ya. Jadi ayolah kita mulai benar-benar ada giroh, semangat. Jangan mau dibodohi lagi dengan doktrin-doktrin mereka. Kita punya martabat sendiri. Kita punya martabat, maka saya katakan ulama kampung. Kita ingat ulama kampung kita loh, Mudin diundang tahlilan ya. Kalau ada orang yang mati sudah pakaiannya juga kita ulah ulama kampung bagaimana style pakaiannya kan biasa. Kadang dikasih amplop, paling dari dalamnya juga 20.000, 50.000, ikhlas. Coba kalau mereka dimuliakan betul, fasilitasnya harus ada. Gak mungkin dikasih 20.000, 50.000. Maka gak ada yang paling ikhlas itu adalah ulama-ulama kampung. Sementara kita ini kurang menghargai ulama-ulama kampung. Maka Abuya sering memberikan bahasa silokannya begini Abuya. Nanti yang mendoakan kita, yang mentahlikan itu ulama yang terdekat, bukan mereka. Itu sebenarnya supaya kita ini benar-benar menghargai ulama-ulama yang ada di daerah. Ngapunten, ini kalau kita bukan berdasarkan kebencian. Ketika awal di Surabaya ada salah satu Habibna yang marganya Al Idrus. Itu ayahnya Habib Mahdi, ketua DPW-nya FPI Surabaya, panggil. Anaknya jadi FPI. Bapaknya itu Habib Idrus ini, dia itu masya Allah kalau ke Abuya. Bahkan sampai mau nazaknya, mau meninggalnya itu minta didoakan sama Abah. Artinya begini, kenapa dulu mungkin para habaib dulu tidak sampai ramai dengan orang Nusantara sekarang? Mungkin mereka yang dulu masih bisa berakhlak, masih bisa beradab, artinya masih menghargai. Kalau sekarang juga bisa. Karena kalau kita lihat semakin menjadi. Dan itu tadi minta ampun. Maka saya katakan di 2014 dulu ada para habaib datang
ke Pondok Unik Nusantara itu diperintahkan oleh Habib Nuh. Mereka ta'zim kok sama Abah. Dan kita tidak pernah mengatakan kita benci kepada mereka. Baru ada sebulan yang lalu lah mungkin ya, ada salah satu Habib dari Pasuruan itu, namanya Habib siapa? Abdullah bin Salim. Nah, datang ke pesantren, mengundang acara haulnya Habib Gersik, katanya haul Gersik. Coba bayangkan, orang itu ada haul Gersik, haul Solo, haul Malang, semuanya di daerah-daerah kita dibuat haul. Padahal di Gersik itu ada Sunan Giri, ya, ada Sunan Gersik. Sehingga ada mindset orang kalau Sunan Gersik, wah langsung Habib Abu Bakar. Duh, kan nggak terasa. Kita dirubah loh mindsetnya, dan itu 365 derajat. Dibelokkan langsung. Haul Malang yang tertanam di dalam pikirannya Habib Ali Bapakih itu, Abdul Bifakih ya. Haul Solo yang tertanam dalam pikiran adalah haulnya Habib Anis. Coba, kita nggak sadar, mindset kita sudah dirubah loh. Nanti haul Demak, untungnya sekarang masih mungkin orang haul Demak yang mungkin ada yang patah. Tapi 10 tahun, 5 tahun yang akan datang, coba. Duh, kita jangan diam. Saya nggak setuju, dulu pernah menyampaikan di Jakarta itu, yang katanya di Batavia, dulu orang yang pertama mengajarkan taklim adalah Habib Ali Kuitang. Saya bantah. Sejak kapan Habib Ali Kuitang itu datang? Kan begitu, dia mendeklarasikan sebagai NU aja pada tahun 1930, kok dulunya nggak mau? Karena dilarang oleh Habib Utsman bin Yahya. Setelah muktamar di Bandung, akhirnya ada delegasi dari NU yang mengkritik tuh Utsman bin Yahya. Gara-gara Habib Ali Kuitang ini gak mau masuk di NU. Akhirnya tahun 1930 baru mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai warga NU. Sebenarnya mereka gak setuju dengan NU. Nah, ini kita punya data. Sekarang aja nempel. Karena di NU ini, kalau kata Kiai Fuad Hasyim gimana? Ya nahdlatal ulama'i anti tijarati. Gitu kan? Wahai NU ku sayang, engkau itu adalah perniagaanku. Kan begitu. Dan saya yakin kalau ada di NU pasti untung, gak akan rugi. Nah, ketika kalimat ini untung, mereka mengambil keuntungan di Nahdlatul Ulama. Kan begitu. Anti tijarati robihat bila khusrin ladal uqolai. Ya minimal bagi mereka, bagi pemikiran yang pendek ya, di NU kan bisa menguntungkan, janjinya kan begitu. Ya minimal jadi wali kota, jadi DPR bisa saja. Bener gak Surabaya? Ya? Itu mah, ini yang kejadian nyata ya, makanya monggo lah kita bangkit. Orang Demak ini jangan kalah. Demak itu dari dulu tradisi budayanya kuat. Kan lucu ketika ada tokoh di sini punya tradisi kalau sawalan itu apa Gus namanya? Sedekah laut ya. Kita jangan terhipnotis dengan kalimat yang mengatasnamakan agama itu haram. Jangan. NU sudah bertanggung jawab tentang as-saqafah. Dengan adanya lembaga Banom yang disebut dengan Les Bumi. Kalau orang NU, orang Basel pasti tahu tuh. Saya sama Abuya pernah diutus ikut acara di Bahlim yang ada di Klaten bersama Kiai Haji Agus Sunyoto. Nah, Kiai Agus Sunyoto ini adalah ketua Les Bumi pada waktu itu. Beliau itu ngobrol panjang lebar sama saya waktu itu, dan kebetulan buku resolusi jihadnya itu sebagiannya direvisi oleh kita. Saya dibareng sama beliau ke Klaten ke acara halnya Bahlim. Karena waktu itu Abu Yagofran nggak bisa hadir, hadirnya ke rumah Gus Didi waktu itu. Jadi saya yang ini. Tapi dengan perjalanan itu saya paham, oh bener ini yang dikatakan Les Bumi itu. Ternyata disitu dijelaskan dalam ADART Les Bumi itu sangat bertanggung jawab. Maka kalau ada orang yang mengatasnamakan NU kemudian membid'ah-bid'ahkan, mengharam-haramkan tentang tradisi budaya yang ada di Nusantara, ya goblok itu. Kalau kata bahasa Bantennya apa? Polongo. Jadi kemanakan? Udah ada ADART-nya kok. Gitu ya. Yang nggak tahu bahasa di sini apa? Bahasa di sini apa namanya? Jadi nanti sampean gini, kalau ada kiai, wah udah gak usah sedekah bumi itu. Kan udah ada tuh dari duriyahnya kiai besar yang mengharamkan. Sampean lawan, kiai ngapunten. Ini sudah ditanggung jawabi oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kok bisa? Loh, ada lembaganya Les Bumi. Datangkan orang Les Bumi. Kalau kemudian orang Les Buminya juga mengharamkan, wah udah aja bubarkan tuh. Jangan ada Les Bumi. Karena Les Bumi ini yang mewadahi tentang as-saqafah wal hadharah. Gitu ya, tentang tradisi budaya dan peradaban. Maka masuk tuh di dalam Les Bumi itu pagelaran seni wayang, pagelaran wayang golek, pagelaran bahkan sampai debus tradisi lain masuk di situ. Nah, gitu ya.
Dan paham-paham yang radikalisme itu kita harus jujur juga. Itu datangnya bukan dari kita, datangnya dari orang-orang luar atau orang kita yang belajar dari luar. Datanglah ke Nusantara, balik lagi membawa paham-paham yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, itu saja yang saya sampaikan.